energi juga terganggu. Kalau saya perhatikan hari-hari ini di Eropa, paling berat Jerman, saudara. Karena apa? Pasokan gas dari Rusia itu di stop. Lah karena di stop itu, ekonomi mereka tuh benar-benar jadi boros, saudara. Ini saya nggak tahu tahun 2025 mereka punya rasio hutangnya bisa naik berapa persen gitu. Karena dia harus bayar yang mestinya gas yang murah, sekarang harus bayar beli pakai minyak, saudara. Dan ini sangat-sangat mengerikan sekali. Kondisi dunia ini sangat mengerikan, saudara. Contohnya ya, kayak Indonesia punya sawit itu kan luar biasa. Mereka ban, saudara. Wah, nggak boleh masuk ekspor karena ini begini, merusak hutan dan seterusnya. Tapi bagi kita bagus loh, biodiesel itu sudah 40% sekarang. Artinya apa? Bisa mereduce ongkos yang berat daripada energi, saudara. Nah, Jerman, uangnya dia dipakai untuk menyelesaikan energi itu nggak mudah, apalagi musim dingin sekarang ini, saudara. Banyak orang yang perlu pakai energi, tapi energi begitu mahal. Harga listrik bisa naik 1 kali lipat dan seterusnya. Dan dunia yang sedang kacau ini membuat ekonomi jadi kacau juga. Kita bisa lihat yang namanya pabrik-pabrik mobil di Jerman. Nggak itu Volkswagen lah dan merek-merek yang lain. Mereka dalam kondisi goyah, saudara. Hampir bangkrut, saudara. Nah, ada satu titik yang bagus. Di China, perkembangannya luar biasa. Dan Indonesia sangat tergantung dengan China ekspornya. Tapi sekarang juga luar biasa. Indonesia sekarang juga salah satu eksportir batu bara terbesar untuk di India juga. Artinya apa? Tuhan juga buka jalan, saudara. Dan saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Jangan dikira kita di Jatim berdoa setiap minggu itu nggak ada hasilnya. Ada, saudara. Ada. Setiap kita berdoa, Tuhan pasti tolong. Kita sekarang lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan problem di Indonesia juga banyak, saudara. Nah, sekarang masuk tahun 2025, apa yang mesti kita lakukan? Saya waktu ditanya sama Pak Murtopo, itu saya bilang Filipi pasal 4. Pesan Paulus kepada jemaat di Filipi sampai hari ini masih relevan, saudara. Saya agak aja saudara baca Filipi pasal 4, saudara. Saya baca dari ayat pertama. Karena itu saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, kita tuh sampai sekarang tuh juga jadi mahkotanya mereka loh. Hasil pelayanan Paulus, hasil pelayanan pengorbanan Kristus sampai ada hari ini kita ini mahkotanya mereka juga. Dikatakan apa? 1, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudaraku yang kukasihi, tahun 2025 kita diminta tetap berdiri teguh. Situasi boleh sulit apapun, aku tetap eksis, aku tetap berdiri teguh. Karena apa? Dia yang tinggal di dalam aku lebih besar dari semua masalah yang ada di dunia ini. Ayat 2, Yudia kunasihati, Sintike kunasihati supaya, ini catat nomor 2, sehati sepikir dalam Tuhan. Ini penting, saudara. Di dalam pelayanan kita harus sehati sepikir. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan perbedaan pendapat itu menjadi penghalang buat kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Saya kalau punya beda pendapat dengan orang, saya tidak mau berargumen terlalu keras, saudara. Enggak. Saya cuma kasih tahu, syukur diterima, enggak masalah. Tapi itu tidak akan menghalangi apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Kita harus tetap sehati sepikir. Artinya apa? Kita ini satu tubuh, satu pelayanan. Kita di FGB MFI. Anda boleh aja tahun ini jadi si A melayani dan seterusnya. Bisa saja Anda tidak melayani, tapi jangan goyah. Kita harus sehati sepikir di dalam pekerjaan Tuhan. Ayat berikutnya. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Ini 3 dicatat, saudara. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemas dan kawan-kawan yang lain yang nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Setiap orang yang melayani Tuhan, mereka ada di dalam kitab kehidupan. Artinya apa? Tolong mereka, saudara. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, di dunia yang sedang sulit ini, kita tetap harus menolong pekerjaan Tuhan, menolong hamba-hamba Tuhan, menolong teman-teman kita yang lain. Ayat keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Di tengah-tengah situasi yang sulit Anda disuruh bersuka cita, saudara. Saya kadang-kadang lihat ayat ini, saya menyanyi, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau tahun kemarin kurang bagus, tidak masalah Tuhan, aku tetap bersuka cita. Karena firman berkata, aku harus bersuka cita. Bersuka cita ini impact-nya besar, saudara. Kalau kita stres, kalau kita sedih, penyakit datang semua. Tapi kalau kita bersuka cita, Anda bernyanyi, memuji Tuhan, Anda akan sehat. Paling tidak di tengah-tengah situasi yang tidak menentu sekarang, kita tetap sehat, kita tetap bersuka cita. Orang yang sehat, pikirannya sehat, bisnisnya juga pasti baik. Ya. Ayat berikutnya, saudara, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, katanya. Ini sudah akhir zaman, saudara. Artinya apa? Kita harus berbuat benar, baik, itu setiap saat, saudara. Bukan kadang-kadang baik. Kalau lagi rohani, kita rohani. Kalau lagi rohana, kita rohana. No. Orang lain rohana, kita tetap rohani, saudara. Tidak mudah, saudara. Tapi kita harus lakukan. Ini akhir zaman. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Saudara, akhir tahun kemarin, saya melepaskan pekerjaan saya yang saya sudah tekunin 28 tahun, saudara. Saat saya ngomong sama customer saya bilang kayaknya tahun depan saya tidak mau terus melanjutkan pekerjaan yang saya kerjakan selama ini. Karena apa, saudara? Karena usia. Usia tidak bisa dilawan. Saya tahun ini sudah masuk 64. Kalau masih 34, wah saya senang, saudara. Kerja masih giat, mau naik gondola, mau 100 tingkat berani. Kalau sekarang udah umur 64 ya pasti ngerti sendiri gitu kan. Nah, pada saat saya bilang begitu, mereka menitikkan air mata, saudara. Kenapa? Karena kebaikan kita itu diingat mereka, saudara. 28 tahun saya melayani pekerjaan mereka, saudara. Dan saya bilang saya harus berhenti tahun depan. Itu nggak mudah, saudara. Maka itu kebaikan kita ini setiap anak-anak Tuhan mesti punya, saudara. Artinya apa? Orang lain yang nggak kenal Tuhan pun mereka akan tahu, aduh aku kehilangan gitu. Kok tahu-tahu saya minta berhenti, saudara. Ya itu, saudara. Itu karena hikmat Tuhan. Ada tanda-tanda Tuhan yang saya harus taati, saudara. Kemudian ayat ke-6. Ini yang ke-6 kita harus tahu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nggak perlu khawatir apapun. Ini ada Ibu Ali di sini. Saya kalau ketemu Pak Ali itu, waduh, imannya bisa bertumbuh ya. Di dalam situasi apapun, imannya itu dahsyat banget. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu. Apa yang kita inginkan tinggal ngomong aja sama Tuhan di dalam doa dan mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena kalau Tuhan kemarin tolong, hari ini pasti tolong, dan besok dia pasti tolong kita. Ayat berikutnya, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ini penting, saudara. Damai sejahtera itu harus jadi barometer di dalam kehidupan kita supaya orang-orang percaya. Artinya apa? Kalau Anda mau melakukan sesuatu, damai sejahtera itu nggak terganggu. Kok nggak sejahtera aku ya? Ada sesuatu yang nggak beres. Maka itu orang dikatakan, kamu kok peka? Bukan soal peka. Sebetulnya damai sejahtera ini. Di dalam melakukan pekerjaan sesuatu apapun, saudara, damai sejahtera itu jadi kuncinya. Kalau Anda mantap, aku harus lakukan ini, lakukan aja. Saya harus putuskan ini, putuskan kalau itu damai sejahtera. Tapi kalau nggak damai sejahtera, ada sesuatu yang kita perlu gumulkan dan kita doakan. Maka itu damai sejahtera harus memimpin dalam kehidupan kita. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini yang terakhir, leadership, saudara. Paulus bilang, apa yang kamu lihat dari aku? Apa yang telah kamu pelajari? Apa yang kita bagikan kepada orang lain? Orang itu bisa melihat, saudara. Itu yang namanya leadership. Maka itu leadership itu bukan cuma untuk orang lain. Di dalam keluarga juga. Bagaimana anak-anakmu bisa menghargai kamu, bisa menghormati kamu, kalau perkataan kita dan tindakan kita nggak sama. Maka itu leadership itu dimulai dari rumah.
Kalau Anda di rumah beres, di luar Anda pasti beres. Artinya apa? Di akhir zaman tahun 2025 ini, kita harus punya leadership yang kuat. Hendaklah kita menjadi orang kuat di rumah, di luar sama aja. Anda ketemu si A, si B, saya nggak beda-beda, sama aja. Karena aku adalah pengikut Kristus, saya menjalani apa yang dia ajarkan. Terakhir, saudara, bentengnya ini, saudara. Kalau Anda mau tidur, seperti yang saya pernah sharing kepada saudara, akhirnya, Filipi 4 ayat 8, akhirnya, semua, saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi kalau Anda mau tidur, ingat ayat ini, renungkan ayat-ayat ini, saudara. Kalau Anda punya serangan-serangan di serangan yang luar biasa, oh ini nggak benar nih, ini nggak mulia ini. Anda bisa menolaknya. Jadi setan kalau menyerang kita, pada saat malam kita mau tidur, kita bisa merenungkan firman, semua yang benar. Apa yang benar? Aku sudah lakukan yang benar. Apa yang aku lakukan sudah mulia enggak? Semua yang benar, semua yang mulia. Apa yang aku lakukan sudah adil enggak? Itu mesti kita renungkan, saudara. Nanti kalau sudah lakukan itu, kita lihat tahun 2025 bukan tahun yang sulit. Tahun 2025 adalah tahun kemenangan bagi orang-orang percaya di akhir zaman ini. Karena apa? Terang Tuhan harus terbit di akhir zaman ini untuk menerangi dunia yang kelam ini. Tuhan Yesus memberkati.